Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IAIN Salatiga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak dosen, Bapak Doni Rizky Widya Mardika, M.M. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Keuangan kelas 2C Perbankan Syariah yang terdiri dari anggota nomor 1 adalah Nia Maisarah, NIM 63010-2074. Yang kedua, Syifa Nabila Rohma, NIM 63010-2075. Sedangkan saya sendiri adalah Nur Hidayani, NIM 63010-2085. Dan yang terakhir adalah Karisma Haris Sandi, NIM 63010-2099. Baik, dari produk pertama kami adalah Body Care Hanasui. Produk ini memiliki harga asli Rp25.000 per unit. Nama toko atau sumber penjualan adalah Karomah 99 dan dari Shopee. Kami memaparkan screenshotan dari paket pemutih badan body care Hanasui BPOM yaitu dengan harga Rp25.000 dan ini adalah tokonya Karomah 99. Estimasi penjualan kami, yang pertama harga yang akan dijual adalah Rp28.000 per unit, banyaknya unit yang akan dijual adalah 75 unit, jangka waktu 5 bulan, penyusutan tidak ada, biaya perawatan tidak ada, biaya iklan Rp10.000, tempat penjualan adalah wilayah kampus, tempat tinggal dan sekitarnya. Menghitung NPV atau Net Present Value. Keuntungan dapat diperoleh dari Rp28.000, yaitu modal adalah harga asli dari produk ini, dikurangi dengan Rp25.000 adalah harga jual yang akan kami lakukan, maka hasilnya adalah Rp3.000. Dikalikan dengan 75 unit, maka hasilnya adalah Rp225.000. Pajak yang dikenakan adalah 10%, dikalikan dengan keuntungan tersebut, maka hasilnya adalah Rp22.500. Kas bersih dapat diperoleh dari keuntungan tersebut, yaitu Rp225.000 dikurangi dengan hasil pajak Rp22.500, maka hasilnya adalah Rp202.500. Yang kemudian kita harus menghitung present value. Present value pada bulan pertama adalah kas bersih Rp202.500 dibagi dengan 1 plus 0,15 pangkat 1. 0,15 di sini adalah R atau bunga yang relevan, bunga Bank Indonesia yang relevan. Maka hasilnya pada bulan pertama adalah Rp176.087. Pada bulan kedua, kita memangkatkannya menjadi 2. Pada bulan ketiga, kita pangkatkan ke 3 dan seterusnya. Maka dapat diperoleh bahwa present value ini adalah Rp678.811. Kemudian kita menghitung NPV melalui modal awal yaitu Rp1.875.000 dikurangi dengan Rp678.811 yaitu present value tersebut sama dengan Rp1.196.189. NPV diperoleh dari Rp1.196.189 tersebut dibagi dengan modal awal, maka hasilnya adalah 0,63 atau 63%. Yang kedua, kita menghitung payback period. Modal awal adalah Rp1.875.000. Kas bersih pertama tadi adalah Rp202.500. Kemudian kita menghitung sampai hasil dari penjumlahan kas bersih ini mendekati modal awal, yaitu Rp1.822.500.
kita hitung melalui modal awal dikurangi 1.822.500 tersebut, maka hasilnya adalah 52.500. Ini merupakan kekurangan dari modal awal tersebut. Maka 52.500 ini dibagi dengan modal awal 1.875.000 dikali dengan 30 hari, maka terciptalah 0,80 hari. Maka payback period yang akan terjadi adalah 9 bulan 0,84 hari. Yang ketiga, menghitung average rate of return atau bisa disingkat dengan kata ARR. ARR ini bisa dihitung melalui rumus kas bersih dibagi biaya awal. Kas bersih adalah 202.500 dibagi biaya awal adalah 1.875.000 dikalikan dengan 100% agar tercipta menjadi persentase. Maka ARR ini adalah 10,8%. Pada produk yang kedua, kami memilih Domo atau tote bag karakter tas kuliah. Harga asli dari produk ini adalah Rp5.500. Sedangkan nama toko adalah domo.id, sumber penjualan kami adalah dari Shopee. Ini adalah harga asli dari tas tote bag ini dan nama toko tersebut. Estimasi penjualan. Harga yang akan dijual adalah 8.000 per unit. Banyaknya unit yang akan dijual adalah 100 buah. Jangka waktu 5 bulan. Penyusutan tidak diadakan. Biaya perawatan 2.000 per unit. Biaya iklan 10.000. Tempat penjualan idem. Pertama, menghitung NPV. Keuntungan adalah 8.000 dikurangi 5.500 sama dengan 2.500 dikali dengan 100 unit adalah 250.000. Pajak yang dikenakan adalah 10%, masih sama dengan produk yang pertama, dikalikan dengan 250.000 yaitu keuntungan tersebut, maka hasilnya adalah 25.000. Kas bersih 250.000 dikurangi 25.000, maka hasilnya adalah 225.000. Kemudian menghitung present value yaitu dari bulan ke-1 sampai bulan ke-3, terciptalah hasil 513.725 rupiah. 550.000 dari modal awal ini dikurangi dengan present value tersebut, maka hasilnya adalah 36.275 rupiah. NPV yang tercipta adalah 36.275 ini dibagi dengan modal awal, maka hasilnya adalah 6% atau 0,06. Yang kedua, menghitung payback period. Modal awal ada 550.000, kas bersih pertama 225.000, kas bersih kedua 225.000, maka hasil yang tercipta adalah 450.000. Modal awal 550.000 ini dikurangi dengan kas bersih ini, terciptalah harga 100.000 adalah kekurangan dari modal awal. Maka 100.000 ini dibagi dengan modal awal dikalikan dengan 30.000, hasilnya adalah 5,45 hari. Maka payback period ini 2 bulan 5,45 hari. Yang ketiga, menghitung average rate of return. ARR di sini adalah 225.000 dari kas bersih dibagi 550.000 dari biaya awal dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 40,9%. Kemudian yang terakhir adalah produk ketiga, masker kesehatan. Kami memilih masker kesehatan karena di masa pandemi ini kemungkinan hasil dari reseller kami akan tercipta keberuntungan atau juga akan secara maksimal dalam berbisnis. Harga asli produk ini adalah Rp28.000. Nama toko adalah indoshare.id.
_ID, sumber penjualan adalah Shopee. Ini adalah harga asli dan juga toko yang kami resellerkan. Yang pertama, estimasi penjualan. Estimasi penjualan dari harga yang akan dijual adalah 32.000 per unit atau box. Banyaknya unit yang akan dijual adalah 50 box. Jangka waktu adalah 6 bulan. Penyusutan tidak ada, biaya perawatan juga tidak ada. Biaya iklan adalah 10.000, tempat penjualan adalah idem. Yang kedua, menghitung NPV atau Net Present Value. Keuntungan adalah 32.000 dikurangi 28.000, yaitu dari harga asli tersebut dikurangi dengan harga jual kami, hasilnya adalah 4.000 dikali dengan 50 box yang akan kami jual, maka harganya adalah 200.000 rupiah. Itu adalah keuntungan. Kemudian pajak masih sama 10% dikalikan dengan keuntungan, maka hasilnya adalah 20.000. Kas bersih 200.000 dari keuntungan dikurangi dengan pajak 20.000, maka hasilnya adalah 180.000. Present value dari bulan pertama sampai bulan ke-6 tercipta harga Rp756.897. Rp1.400.000 dari modal awal dikurangi dengan present value tersebut, maka hasilnya adalah Rp643.103. Dibagi dengan modal awal, maka akan tercipta NPV 45,93 dan dikalikan dengan 100% agar tercipta persentase. Kemudian menghitung payback period. Modal awal adalah Rp1.400.000, kas bersih pertama sampai dengan ke-7 tercipta Rp1.260.000, maka kekurangan yang terjadi adalah Rp140.000. Maka Rp140.000 ini dibagi dengan modal awal Rp1.400.000 dikalikan dengan 30 hari, kekurangannya adalah 3 hari. Payback period yang terjadi adalah 7 bulan 3 hari. Yang terakhir, menghitung average rate of return dari produk ketiga. ARR dari kas bersih Rp180.000 dibagi biaya awal Rp1.400.000 dikali dengan 100%, maka ARR dari produk ketiga adalah 12,85%. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih kepada anggota kelompok dan Bapak Doni Rizky yang telah mengampu mata kuliah ini. Dan kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan ketidaklancaran ataupun kelancangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.